Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Demotor. Kali ini kita menangani Vario ya. Dengan kendala kalau saat di starter ya, habis starter terus langsam itu langsung mati. Kita perhatikan ya, seperti ini digas mau nyala, cuma kalau dilepas gasnya mati. Oke, langsung kita eksekusi ya. Untuk kendala kita bongkar pada bagian jok ya, bagasi, ataupun bongkar di bagian throttle body. Kita bersihkan pada bagian throttle bodinya nanti ya. Silakan untuk menyimak baik-baik dalam penjelasan yang nanti akan kita jelaskan. Oke, untuk sebelum melakukan proses pembongkaran, kita lakukan yang namanya pembersihan pada bagian yang akan dibongkar ya. Kita semprot dengan menggunakan kompresor. Nah, untuk pembongkaran pada bagian throttle body dan injektor, kita persiapkan yaitu kunci T8 dan kunci T10 ya. Terus juga ada obeng plus untuk melepas pada bagian setelan udara ya, yang ada di bagian throttle body. Oke, kita lihat pada bagian setelan udara ataupun baut ini ya, baut setelan ini lumayan kotor ya, tapi masih berlubang, jadi kemungkinan tidak terlalu menyumbat pada bagian ini. Tapi kenapa kok bisa tiba-tiba mati sendiri ya? Apa yang membuat ini bisa terjadi? Kenapa mesin itu bisa mati walaupun kondisi pada saat langsam? Oke, setelah baut sudah terlepas semua, kita lepas pada bagian injektor ya. Terus juga lepas pada bagian kabel gas yang ada di throttle body dengan menggunakan kunci pas 12. Oke, dapat diperhatikan pada bagian manifold yang berhubung dengan throttle body itu sudah sangat kotor ya. Kita lihat di sini sudah sangat hitam ya, kemungkinan lama sudah tidak pernah dibongkar, dan ini akan mengakibatkan yang namanya bahan bakar itu menempel ya. Yang disemprotkan dari injektor itu tidak akan masuk secara keseluruhan menuju ke bagian ruang pembakaran. Kenapa? Karena bahan bakar yang disemprotkan dari injektor di sini itu akan menempel pada bagian kotoran-kotoran yang terdapat di bagian manifold. Jadi alangkah baiknya kita lakukan proses pembersihan secara total ya, dengan menggunakan yang namanya carbo cleaner ataupun throttle body cleaner ya, yang ada di pasaran, bisa kalian beli. Oke, selanjutnya kita lepas baut ya, pengikat pada bagian throttle body dengan manifoldnya ya. Kita lihat kotorannya itu sudah sangat tebal ya, udah hitam. Nah, kita perhatikan di sini, waduh, ini mungkin lama banget nggak pernah diservis ya. Paling orangnya itu hanya yang penting ganti oli saja ya, tapi itu sudah cukup baik. Yang penting ganti olinya.
Nah kebetulan ini itu adalah kendaraan dari murid saya ya, dulunya itu murid saya, sekarang udah menjadi teman. Oke, kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan karbu cleaner ya. Kita lihat pada bagian bawah ini sudah terlihat sangat kotor ya, jadi kita perlu untuk memperhatikan pada bagian ini agar pada bagian ini itu dibersihkan secara maksimal ya. Oke, untuk hasil yang lebih maksimal kita lakukan pembersihan dengan menggunakan jari ya, dimasukkan ke dalam bagian manifold agar kotoran-kotoran yang sangat keras ataupun menempel dengan rekat ini bisa terkelupas ataupun bisa hilang ya. Nanti kita tinggal lanjut untuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan karbu cleaner. Oke, dapat terlihat ya perbedaan dari yang tadi sebelum dibersihkan ya. Ini sudah sangat bersih, tinggal kita lanjut ke bagian TB-nya. Dan di sini itu juga harus hati-hati dengan sensor-sensor yang menempel pada bagian throttle body. Selanjutnya adalah melepas pada bagian busi. Hal ini dilakukan untuk melakukan pembersihan pada bagian ruang pembakaran. Jadi nanti kita akan melakukan proses pembersihan pada ruang pembakaran itu dengan cara menyemprotkan cairan karbu cleaner di bagian manifold ya. Tapi nanti kita lakukan proses pengetopan terlebih dahulu dengan cara seperti yang ada di bagian ini. Perhatikan untuk posisi pada bagian katup in ya, agar posisi pada bagian katup in ini itu sudah terbuka secara maksimal, dan posisi pada bagian piston itu tidak terlalu menuju ke bawah agar kotoran yang ada di bagian dalam ruang pembakaran itu dapat keluar melalui dari yang namanya lubang busi.
Proses pembersihan ini itu bertujuan agar kotoran-kotoran yang menempel pada bagian dinding-dinding dari katup masuk itu hilang ya. Jadi nanti otomatis pada bagian injektor ketika melakukan proses pengeluaran bahan bakar, dia itu akan lebih maksimal untuk masuk ke dalam ruang pembakaran dan terbakar secara sempurna dibandingkan dengan adanya kotoran yang menempel pada bagian ini. Ya, kita dapat lihat kotoran yang keluar dari lubang busi ya, itu sudah sangat kotor. Jadi sudah sangat dipastikan pada bagian ini itu sangatlah kotor. Nah, untuk perhatian buat para pengguna kendaraan, ya, lakukanlah pembersihan ini itu paling tidak setengah tahun sekali ya, untuk di bagian throttle body. Oke, dapat diperhatikan kotoran yang ada di bagian filter udara ya, itu sudah sangat kotor ya. Nah, jadi kita bersihkan secara keseluruhan agar kotoran-kotoran yang ada di sini itu hilang.
Oke, selanjutnya untuk melakukan penyetelan pada bagian setelan udara ya, baut setelan udara di sini kita pentokkan ke arah kanan terlebih dahulu dan kita putar ke kiri 4 putaran ya. Dengan hitungan 180 derajat. Oke, kita mulai 1 ya, ini baru 1 2 3 ya, jadi per garis 4 sudah ya, sudah 4. Oke, kita lanjut untuk pemasangan pada bagian throttle bodinya. Lalu kita uji coba untuk dinyalakan mesinnya, apakah masih sama seperti tadi, mesin dinyalakan terus mati lagi, mesin nyalakan mati lagi, ataupun tidak mau langsam ya, ataupun stasioner. Oke, untuk putaran sudah bisa stasioner ya, ataupun langsam, tidak mati-matian. Tinggal kita untuk proses selanjutnya itu adalah infus ya, atau pembersihan pada bagian komponen injektor. Oke, kebetulan ini alat baru ya yang ada di bengkel Pak D Motor. Alhamdulillah sudah bisa memiliki alat bantu dari komponen injeksi ataupun injektor untuk melakukan pembersihan ya. Ingin alat ini itu dari dulu, tapi ya apalah daya, membuka bengkel dengan modal seadanya ya. Jadi mau beli apapun itu harus mikir-mikir terlebih dahulu, karena kebutuhan yang lain juga masih banyak. Jadi ya alhamdulillah ini sudah bisa tersampai ya, ataupun sudah bisa dibelikan alatnya untuk melakukan pembersihan pada bagian injektor. Masih banyak cita-cita yang belum tercapai dari bengkel Pak D Motor ya, untuk membeli scanner ya, karena alat-alat injeksi sekarang itu sudah sangat dibutuhkan ya.
Karena kan motor sekarang itu semuanya udah sistemnya menggunakan injeksi. Kalau kita itu ketinggalan zaman ataupun tidak mengikuti perkembangan zaman, ya sudah pasti kita itu akan tertinggal ya. Jadi kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke, untuk pemasangan alat ini kita lepas konektor pada bagian full pump ya, ataupun pompa bahan bakarnya. Kita lepaskan dulu konektor dari kabelnya, juga konektor yang menuju ke bagian injektor ya. Kita lepas dengan cara hati-hati agar tidak mematahkan pada bagian pipa yang menghubungkan ke bagian selang, karena ini sangatlah riskan dengan tekanan ya. Jadi harap berhati-hati untuk melakukan proses pembongkaran di bagian fuel pump. Oke, sambungkan dan pastikan pengunci pada bagian selang dari penghubung ke injektor itu sudah sangat kencang ataupun terkunci secara maksimal. Jangan lupa tutup tangki dipasang agar kotoran tidak mudah masuk, dan kita nyalakan kunci kontak di posisi on. Lalu kita atur pada bagian setelan yang ada di alat ini ya. Kita kencangkan ataupun putar ke arah searah jarum jam untuk memberikan sebuah tekanan ataupun agar cairannya itu dapat keluar ya. Kunci on dan nyalakan. Biarkan kondisi mesin jalan seperti ini ya. Ini untuk tekanannya itu ada di angka berapa ini, 40 ya, di angka 40 PSI ya. Karena untuk standar tekanan yang ada di fuel pump itu biasanya hanya di angka 40 ya. Jadi jangan berlebihan ataupun jangan kekurangan untuk penekanan pada bagian pembersihan di injektor ini. Oke, kita tinggal terlebih dahulu ya untuk ngopi terlebih dahulu. Nah, kita biarkan cairan yang ada di dalam botol tersebut sampai habis ya. Biarkan kondisi kendaraan nyala secara seperti ini secara terus-menerus sampai cairannya itu habis, agar pembersihan yang ada pada bagian injektor ini bisa lebih maksimal.
Oke, kita akan coba untuk tes jalan untuk kecepatannya ya, nanti mencapai seberapa barangkali dapat terlihat. Untuk gasnya udah enggak ini ya, udah enggak matian, enggak pecah.
Oke ya, jadi sudah oke. Untuk gasnya sudah stabil,